Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Yalah, timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni, weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi, Abah menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan Abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Evendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, Abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Timnas U17 Indonesia sudah resmi teman-teman masuk ke Piala Dunia Qatar. Tentu saja kita sudah masuk ke Piala Dunia U17 itu 2 kali. Sedangkan negeri tetangga kita, Malaysia itu kayaknya kalau saya lihat-lihat itu belum pernah teman-teman. U17 masuk ke Piala Dunia. Coba nanti koreksi saya kalau misal saya salah teman-teman ya. Terus bagaimana tanggapan mereka ketika mengetahui timnas kita lolos Piala Dunia U17? Kita lihat sama-sama. Dilempar-lempar Nova. Coach Nova dilempar-lempar. Berat itu Coach Nova. Ada yang bikin kayak gini tuh. Nunggu dek Malay. Nak ucap hello pergi kau melambai. Lawan Yaman 4-0 loh Malaysia ya. Kalau kita 4-1 lawan Yaman tuh. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Seperti inilah komentar fans Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Dari Vietnam, mantap Indonesia. Selamat terlebih dahulu dari Thailand. Indonesia nomor 1 Asia Tenggara. Mantap. Indonesia menuju Piala Dunia. Indonesia hebat, selamat. Selamat kepada Indonesia yang telah mendapatkan 1 tiket ke Piala Dunia U17. Indonesia beruntung karena berada pada grup mudah. Apa? Katanya kita beruntung dapat grup mudah. Ada Korea di situ bos, ada Korea. Kau bilang kita dapat grup mudah. Dasar tuh.
Semakin banyak negara Asia Tenggara yang ikut serta dalam turnamen besar semakin membuktikan bahwa sepak bola Asia Tenggara bukan lagi wilayah yang lemah. Dukung Indonesia, semangat terus, Vietnam juga semangat. Orang Indonesia sepertinya cukup banyak bicara, tapi mereka tidak menyadari bahwa grup mereka lebih mudah dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Indonesia luar biasa, selamat untuk Indonesia Alasan. dari Vietnam. Selamat Indonesia, mungkin kalian akan jadi satu-satunya wakil ASEAN, terlalu sulit bagi Vietnam. Indonesia benar-benar luar biasa, menang 2 pertandingan berturut-turut, sungguh patut dikagumi. Selamat untuk tim U17 Indonesia. Selamat tim Indonesia, semoga Vietnam menjadi tim ASEAN berikutnya yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia U17. Anak-anak Indonesia pantas pergi ke Piala Dunia, sangat membanggakan bagi Asia Tenggara. Terima kasih. Indonesia adalah kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara. Turnamen di kawasan ini, Vietnam dan Indonesia sangat menarik untuk disaksikan. Tuh. Indonesia telah membuktikan posisinya dalam sepak bola usia muda di Asia Tenggara. Selamat untuk Indonesia. Vietnam berharap bisa bergabung dengan Indonesia di Piala Dunia U17. Selamat sebesar-besarnya. Sekali lagi, tim U17 Indonesia memang pantas untuk pergi ke Piala Dunia. Tim Thailand, lihat ini sebagai contoh. Jangan terus-terusan cari alasan saja. Indonesia saat ini sedang bersiap untuk bermain di Piala Dunia, sementara tim-tim ASEAN lainnya masih sibuk berebut gelar AFF. Itulah yang disebut level yang berbeda. Banggakan tuh Selamat AFF. Indonesia dari saudara-saudaramu di Malaysia. Asia Tenggara mulai membuat Asia ketakutan. Sangat mengesankan Indonesia. Kami bangga dan mengucapkan selamat atas tiket ke Piala Dunia. Terima Selamat kasih. Indonesia, kalian telah melakukannya dengan sangat baik. Kami akan mendukung kalian. Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia official guys. Layak ke quarter final and welcome to World Cup. World Cup. World Cup. World Cup. 4-1 guys mengalahkan Yemen. Jom kita bahas Jom, guys. Let's bahas. go. Sebelum itu guys, jangan lupa guys ya, nonton reaction aku untuk perlawanan tim Indonesia bertemu dengan Yemen guys ya, menang 4-1. Kalian boleh nonton, nanti aku akan post di dalam TikTok aku nih guys. Okay, apa guys, 4-1 guys ya, kita menang dan ya kita otomatis guys kita layak ke World Cup ya, kalau aku tak silap layak ke World Cup. Dan alhamdulillah ya, kita ucapkan tahniah untuk Coach Nova dan pemain-pemain timnas Indonesia sendiri yang bermain. Dan ini adalah pencapaian terbaik guys, kita layak ke Piala Dunia dan layak ke quarter final guys. Itu terpulang guys kalau kita terlayak ke final AFC ke, tapi kita sudah layak ke Piala Dunia guys. Iya dong. Piala Dunia Guys, dong. tinggalkan komen kalian untuk timnas Indonesia under 17. Komen aja guys, komen apa pendapat kalian, adakah kalian berbangga, whatever komen, jangan komen benda-benda lain. Komen tentang timnas Indonesia aja guys. Komen pendapat kalian, kita ke Piala Dunia, whatever komen, oke? Itu saja. Assalamualaikum. Apa benda ni wey? Ya, Malaysia dan Indonesia sudah berbeda level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman ya. Ini sudah menandakan Indonesia U17 beda level dengan Malaysia U17. Apa benda tu ya? Indonesia menunjukkan kualitasnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kata ya, Coach Nova sudah boleh ya, sudah boleh telepon FIFA. Oi FIFA, mana nih lagu kebangsaan Indonesia? Macam tu. Luar biasa, Indonesia tunjukkan kualitasnya. Tapi gimana nih menurut korang? Bagus tak Indonesia versus Yaman semalam? Apa benda nih? Sudah level up timnas Indonesia U17. Tapi gimana menurut korang? Tulis pendapat korang di kolom komentar. Let's Itu dah ada pendekatan negara tetangga berjasa kuning. Jangan iri ya, karena King Indo nih bos bisa menang lawan Yaman. Buset dah. Ayo, mau alasan apa lagi? Mau alasan apa lagi ayo? Buset dah, udah kagak bisa ngelak guys ya. Udah kagak bisa ngelak bahwa King Indo itu di atas Malaysia. Buset dah nih guys ya. Buset dah. Malaysia dibantai-bantai 4-0. King Indo menang 4-1 lawan Yaman plus masuk ke Pildun. Buset dah, udah ya guys ya, udah gak perlu ngelak lagi ya. Nih guys ya, sama tuh ya U17 sama ya, sama-sama U17 ya, nggak beda kayak kemarin ya. Aduh, please jangan iri dan jangan panas ya. Harusnya gitu sebagai tetangga ngedukung King Indo nanti gitu. Jangan lupa nonton juga ya, nonton King Indo di Pildun. Buset dah, alhamdulillah. Bang, tutor dong bang.
Gimana ngalahin Yemen bang? Bukan dibantai, tapi membantai. Gimana caranya bang? Ada di YouTube PSSI ya guys ya. Ini sama nih, sama U17 ya guys ya. Asian Cup juga ya. Nah, dah. Sesimpel itu. 4-0 dengan 4-1. Mungkin dari skor bisa kelihatan. Tutor dari di YouTube PSSI lah ya. Oke, sombong amat. Apa benda nih weh, ternyata Apalagi nih? tangga berjasi kuning ikut AFC U17 ASEAN Cup cuy. Buset dah guys, ini seriusan cuy. Kok nggak salah tuh ya, kan grupnya sampai D doang. Kok bisa sih ada sampai grup E-nya cuy. Buset dah, dan ternyata Emang guys, ada di grup E? itu ada Malaysia, Jepang Ijo, Ireland KW, ada juga Sri Lanka. Buset dah nih guys ya, gue dapet di poinnya dari Haikal AM cuy. Profil aja farm cuy. Wah anjir, gue baru Emang tahu, ada Cok. grup E? Buset dah. Tapi ya gak kayak gini juga lah guys, gak kayak gini juga lah. Buset dah, maksa amat cuy ya. Maksa amat pengen ikut AFC U17 gitu ya. Buset dah, semangat terus ya negara tetangga ya. Aku tahu rasanya gimana kalau misalnya nggak lolos. Assalamualaikum Piala Dunia. Sombong amat. King Indo udah masuk ya. Buat para negara peserta, tolong jangan leha-leha. Kalau nggak mau jadi mangsa Garuda. Halo FIFA, langsung shift lagu Indonesia Raya FIFA. Buat berkumpulan di Piala Dunia. Loh ini bukan jumawa, ini fakta. Oke, thank you. Halo adik-adik timnas Indonesia U17. Kalian sangat berkelas. Thank you so much. Semoga sukses dunia akhirat. Amin. Halo Thailand. Kamu masih pede kah? Pakai julukan King ASEAN? Kalau masih King ASEAN, kok nggak pernah dapat kemenangan? Udah ya, nanti aja kita ketemu sama sekalian sama jadi ASEAN. Akan kuceritakan gimana capeknya gendong kalian. Bukan jumawa, tapi ini fakta katanya. Betapa capeknya kita gendong ASEAN teman-teman. Aduh, sombong dikit. Sombong dikit lah. Kemarin itu saat timnas seragam kuning itu kalah dengan Yaman 4-0 gitu. Kemarin kan pernah tuh 17 juga kan. Lihatlah kualitasnya seperti apa. Ini giliran kita lawan Yemen, kita bantai Yemen 4-1. Negeri para Khabib itu kita bantai 4-1. Killing the game, selesai. Tetapi perjalanan kita masih panjang teman-teman. Kita masih keluar dari zona ASEAN. Di luar sana, keluar dari zona ASEAN itu tim-tim luar biasa tangguh dan bagus itu di luar negeri, di Eropa. Itulah tantangan sebenarnya. Tantangan terberat dari situ. Oke. Jadi bolehlah kita sedikit jumawa, sedikit bangga dengan timnas kita, karena beberapa tahun kita kan, puluhan tahun kita direndahkan, kita diremehkan itu, utamanya dengan tim-tim sepak bola di ASEAN, Asia Tenggara itu orangnya sombong-sombong itu, apalagi jersey warna biru, warna kuning, wah itu, makanya kita sedikit berbangga sedikit aja nggak apa-apa lah, bukan kita itu jumawa, tapi memang fakta. Oke. Ya, kita doakan aja teman-teman. Kita ingin kok semuanya tim-tim Asia Tenggara itu bisa melaju ke Piala Dunia, baik di level senior maupun junior. Semuanya itu Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara itu dilihat oleh negara lain. Sepak bola di dunia itu melihat Asia Tenggara. Kita juga pingin juga, tapi mohon maaf nih, kita duluan ya. Nanti kalian belakangan tuh. Kalian harus nyusul tuh, ya. Bener kata orang Malaysia tadi, contohlah Indonesia. Kita akan mencontoh Eropa. Contohnya kita itu sudah lebih ke depan, lebih jauh. Bravo timnas Indonesia, nikmati euforia kali ini teman-teman, dan jangan lupa kita berdoa untuk kebaikan timnas kita ke depan. Sedikit berbangga nggak masalah,
Nggak jumawa kok. Enggak, ini fakta. Assalamualaikum.